Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala ta'ala aidan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Istri, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Wakil Wali Kota dan segenap penyelenggara tabligh takziah malam yang ketiga. Banyaknya tidak? Dek minjam? Siapa-siapa ni? Berapa? Nah. Ada 12 ni, ada Pemda Kota, DP3A, P2KB, yakin aku tidak tahu orang kepanjangan itu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Dinas DPM PTSP, Kecamatan Teluk Segarang, Kelurahan Pasar Melintang, Ikatan Akademi Cendana 91, Agro 91, Ika Cendana, Alumni Semanpan, A2,91, Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi, Kemamung Perajaan, Bank Mandiri. 12 penyelenggara itu uploadnya tetap satu. Supaya Bapak Ibu paham. Ada juga Camat Singgaran Pati, bukan wilayah dia, tapi dia hadir. Sohib saya, kawan saya, Disman Datuk Kayo. Kami memang bersahabat sudah lama. Dan mengawalinya pernah, tahunnya saya lupa. Kami pernah jadi mubalik teladan Kota Bengkulu, zaman Pak Halik Effendi. Cuman dua tu lah mubalik teladan. Hadiahnya berangkat haji. Waktu itu. Jadi panggil oleh Kabak Kesra, duit 20 juta itu khusus berangkat haji. Untuk ongkos ke Padang, cari. Aku bertanya dengan Pak Datuk, apa jawab? Ada tak? Indah. Awak ada? Indah juga. Mbak asaran kau? Mengadap lah. Ngadap ke Pak Kesra. Tak ada duit kami. Berhenti kamu berangkat. Ongkos lah dikasih, ongkos ke Padang tak ada. Dah, berhenti. Ngadap lagi Pak Halik. Tak jadi kami berangkat. Pak, lah apa? Duit ke Padang tidak ada. Siapa nyuruh ngasih duit? Tidak, ada orang nyuruh. Keceknya harus sediakan ongkos. Panggil ke Pak Kesra? Panggil. Kasih galau, ongkos ke Padang kasih, ongkos haji kasih. Ya, semangat kita. Akhirnya berangkat kami haji. Nah, yang luar biasa, ini nyata kisahnya Pak. Walaupun beliau ini baru di Bengkulu, mengawali karir ustadznya, tapi dia pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Ya. Kami terlambat, saya suruh dia jadi imam. Imam gerombongan kami itu. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir kita ke sini ini bukan karena kita bertetangga dengan almarhum. Ini yang harus kita luruskan tuh.
Bukan karena penyelenggara, bukan pura karena kita sahabat anaknya. Kita hadir ke sini itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang susah tuh hidayah Allah tuh. Nah, atas petunjuk Allah, Allah ringankan kaki kita, Allah rususkan niat kita, dan kita sampai ke sini. Insya Allah kehadiran kita mendapat pahala. Dan ini menjadi kelapangan bagi keluarga yang ditinggalkan ahli musibah semuanya. Dan seiring dengan itu kita berdoa, almarhum yang dengan 5 rukun Islam sudah ditunaikan, kematiannya husnul khotimah, melancarkan dia menjadi ditempatkan raudatin min riyadil jinan. Keluarga yang ditinggalkan selalu mendoakan. Dan kita ambil iktibar, belum tentu kita bisa seumur beliau, seperti beliau. Dan ini catatan bagi kita. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelang 2 malam sebelum ini di Jitra. Jangan-jangan orang-orangnya inilah. Kalau disamukan ceramahnya, orang geleng tuh lah, aku mulai panik gitu. Artinya samo dengan ceramah yang di situ. Ya kita bedakan ceramah. Walaupun topiknya samo, itulah seninya. Jadi mau balik nih. Kalau ceramahnya samo kan, leset samo baik. Ya, kalaupun ada yang samo, jangan geleng-geleng, anggap aja ada samo. Ini yang tidak samo, yang geleng-geleng juga. Entah apa, rupanya di WA bininya. Bapak Ibu yang saya hormati. Ada 7 alam yang akan kita lalui. Nah, tidak sama kan? Masing-masing kita termasuk almarhum. Yang pertama namanya alam ruh. Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam. Itu alam ruh tuh. Ngapu kamu nih kafir, dulu kamu tuh mati. Kapan kita mati yang pertama, hidup aja belumlah mati? Nah, kematian yang pertama tuh waktu masih di alam ruh. Wujud kita belum ada. Kita masih di alam ruh. Berapa lama kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada MOU kita dengan Allah. Apa MOU-nya? Alastu birabbikum. Kalian mengakui dah aku ni Tuhan. Bala sahidna, kami saksi. Engkau Rob kami di alam ruh. Hanya saja berdasarkan ceramah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar almarhum, pemilik pesantren As-Siddiqiyah Jakarta, katanya seluruh ruh kita dan makhluk Allah sudah diciptakan sejak dari dahulu. Nah, ruh itu ditaruh dalam satu batu, batu itu namanya Hajar Aswad. Dulu Hajar Aswad itu di surga. Putih polos. Ketika Adam terusir dari surga, batu ini bermohon kepada Allah. Kata Kiai Nur Muhammad Iskandar, untuk ikut ke dunia. Nah, ikutlah, dipasanglah di Baitullah. Kecil Pak Ustadz, putih. Nggak punya hitam. Nah, siapa datang situ, cium. Adoso kita nempel situ. Hitam. Makin hitam. Itu kata Kiai Nur Muhammad Iskandar. Tapi yang jelas, ruh kita ini semuanya sudah diciptakan. Keberadaan di alam ruh ini kita tidak tahu. Dia akan berfungsi setelah mak bak kita menikah. Maka dititip di alam kedua, namanya alam kandungan. Alam kandungan ini sebagai pelajaran bagi kita untuk mempercayai adanya surga. Ngapa? Diceritakan di surga itu tidak ada lagi orang yang BAB, BAK. Tidak ada orang buang air besar, buang air kecil. Loh, kok bisa begitu? Makan terus. Contohnya dalam alam kandungan. Di alam kandungan itu kalau dia sudah 4 bulan, itu sudah punya ruh. Dan ruh ini supaya dia tumbuh berkembang,
mesti dikasih makan. Maka jalinan antara ibunya makan lewat tali pusat. Bentuknya saripati dari makanan ibunya. Kalau ibunya makan sayur, anak dapat sari sayur. Kalau ibunya makan buah, bayinya dapat sari buah. Kalau ibunya makan mie, anaknya dapat sari mie. Lewat tali pusat itu. Nah, anehnya, mulai dari umur 4 bulan sampai 9 bulan 10 hari, anak tuh makan terus, bayi dalam kandungan, tapi tidak pernah bidan ketemu bayi yang belepotan dengan tai. Tidak ada. Karena dia tidak mencing, tidak missing di dalam kandungan. Ini bentuk miniatur surga, kalau kita tidak percaya. Itu. Nah, dalam alam kandungan ini tidak sama gitu. Ada yang 9 bulan 10 hari normal. Ada yang 10 bulan orang bilang hamil kerbau. Jangan tersinggung ibu-ibu hamil kerbau itu ada dua maknanya. Ada yang mengatakan dia lebih dari 10 bulan itu karena disebut hamil kerbau. Ada yang mengatakan hamil kerbau itu maksudnya walaupun dia hamil, dia makannya tetap banyak, kerjanya tetap kuat, tidak ada ngaruh kandungannya itu. Nah, itu disebut dengan hamil kerbau. Orang dulu ngelilingi kandang kerbau syaratnya, katanya orang dulu. Kalau sekarang kan pacak dibedet baik. Orang sekarang tidak ada ngijo, misalnya nak lahir tanggal 22 bulan 12 tahun 2023. Abedet belah, abedet itu. Nah, yang pentingnya lah lebih dari 9 hari, 9 bulan itu. Ada yang di bawah 9 bulan tuh namanya prematur. Lahir 7 bulan prematur, lahir 8 bulan prematur. Ada di bawah 7 bulan tuh lagi namanya instan. 4 bulan nikah beranak. Nah, itu instan. Nah, yang tidak ketemu saya hadis apa dalil itu, kalau anak lanang mirip bapak jual, anak tino mirip ibunya jual. Tidak ada hadis yang kayak itu. Yang dalam biologi ada. Kalau anak lanang mirip bapaknya karena genetika bapaknya lebih kuat, maka dia mirip mana? Anak tino mirip ibunya karena genetika ibunya kuat. Boleh jadi anak tino mirip bapak. Anak lanang mirip ibu, tidak ada masalah tuh. Yang masalah tuh anak kita mirip tetangga. Ini, jadi genetika. Banyak di masyarakat yang tidak ada dalil-dalilnya, tapi ada hasilnya. Contoh, sulit yang punya anak, pelihara anak orang. Nih, alhamdulillah dapat di anak. Lanang, asgo yang dapat anak tino. Pelihara anak tino orang, dapat di anak. Tapi kalau kita tidak punya bini, pelihara bini orang, tidak bisa. Ini kan dalilnya kan langsung terbantah di situ. Jadi walaupun itu ada benarnya itu, jadi tidak bisa kita lihat itu. Nah ini. Nah, dalam kandungan ini 9 bulan 10 hari, 4 bulan dalam kandungan, summa yursalu malaku fayanfufiru wa yumaru bi arba'in kalimat. Malaikat disuruh meniupkan ruh, lalu kepada malaikat disuruh mencatat 4 kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun, aw sa'idun. Bahasa dusunnya jodoh maut, balak rezeki. Itu. Nah, menjelang lahir, ditanya lagi kepada calon manusia ini. Sanggup kamu hidup? Sanggup menerima amanat? Ada yang jawab, tidak sanggup hidup, tidak sanggup menerima amanat. Meninggal dalam kandungan. Ada yang jawab, sanggup hidup, tidak sanggup menerima amanat. Meninggal sebelum balik. Ini yang kita tercogok di sini nih. Sanggup hidup, sanggup menerima amanat. Kebila amanat tuh tahun 2024. Jadi wali kota. Kita doakan. Tuh, hari ini ada di Wahyudi. Nah, ini amanat. Lahir ke dunia, nah ini alam yang ketiga. Kalau lahir sama dengan mati, tidak pacak balik hidup lagi. Bisa jadi isi perut itu
Dua. Begitu lahir satu, kata bidan, sabar bu, ya. Ada satu lagi, ya Allah bu bidan, pakaian disewa cuma setengah lusin, masukkan lagi sungai. Tidak bisa. Nah itu. Sama dengan mati, tidak baca balik hidup lagi. Begitu, kembar dua, idaknya nyaku. Kemarin itu SG tidak ada kembar-kembar. Tahu-tahu, kembar ya. Tetap harus dia dilahirkan. Nah ini kita alam ketiga nih. Alam ketiga nih, alam dunia. Nemui 4 hal tadi. Jodoh, maut, bala, rezeki. Jodoh itu urusan Allah. Tidak sedikit orang yang buruk rupa. Keringat, bau. Bau, mulut. Amis. Nih bininya cantik. Ada. Kata kita, bu sopirnya tuh, itu suami saya. Oh, alangkah elok nasib belai. Padahal sejak dari dulu itu ada. Di zaman Rasulullah pernah terjadi demikian itu. Dan luar biasa kedua pasangan suami istri ini bagi penghuni surga dia. Lanang itu buru, hitam, bule, keringat, bau. Rambut berkujut-kujut. Tapi bininya lebih cantik dari Amanda Manopo. Tiap sudah sholat lanang berkata, ya Allah, netes, terima kasih. Aku yang begini kau kasih jodoh. Orang yang tercantik menurutku, ya Allah. Nangis dia. Senyum bininya. Kata bininya, yang beb, surga kita berdua. Ngapa? Hanya saja kita bela jalan. Ngapa? Abang selalu berdoa. Dan aku aminkan itu. Berterima kasih kepada Allah. Dapat jodoh seperti aku. Artinya abang bersyukur. Abang masuk surga lewat jalan syukur. Nah kau, aku lewat jalan sabar. Mendampingi laki model abang ni. Bawa ke pesta. Oi, katanya. Aku sabar. Ini jodoh. Bukan cerita bohong. Ada orang yang dapat jodoh lewat gigitan anjing itu. Metean. Putus. Dilamar. Tino tuh nikah ke orang lain. Ini dia. Ya sudahlah. Jalani baik. Ekonomi mampu. Rumah punya. Mobil ada. Begitu dia jalan pagi digigit anjing. Yang pemilik anjing tuh ngomong. Anjing saya nih pak. Wih, berdarah nih katanya. Malah kita ke rumah sakit. Biarlah pak. Ya aku tahu bapak orang kaya berduit itu. Tapi aku pemilik anjing bertanggung jawab. Saya nggak komen. Biarlah pak. Tidak pak. Saya ambil mobil bapak tunggu sini. Dibawa ke rumah sakit. Nih di rumah sakit itu. Lanang nih tadi dirawat oleh dokter cantik berjilbab. Dari situ perkenalan. Akhirnya menikah. Gara-gara digigit. Kita kasih anjing. Nah gigitlah. Bidan tua dan nak merawat. Tidak bisa kita ambil kesimpulan tentang jodoh. Karena itu jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Itu jodoh. Yang kedua rezeki itu. Kendak kita rezeki banyak. Cara mendapatkannya murah. Pas balik dari sini tercepak. Berat nian. Pas kita tengok, emas sebesar kelapa. Kendak kita. Ini kadang-kadang nanam sawit, tidak berbuah. Betul. Nanam karet, tidak bergetah. Buka warung, kawan bonkan terus. Ya Allah, alang kesego. Ikut tes CPNS, tidak lulus itu tuh. Kesego, nyalek. Duit habis, suara tidak dapat. Apa lagi kurangnya kita nih? Usahalah sudah galau. Honor bertahun-tahun. Tidak ada peluang diangkat lagi. Itu. Tapi Allah sudah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di atas muka bumi Allah ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Jangan khawatir, rezeki kita ini sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala.
Cuman jangan sempit. Rezeki itu bukan harta, pangkat, jabatan. Pacak datang ke sini nih rezeki. Bisa nengok wajah saya tuh rezeki. Ya. Ya, artinya tanda sehat, matanya masih sehat itu. Pacak sholat tahajud rezeki. Pacak sholat 5 waktu di masjid rezeki. Pacak membangun madrasah rezeki. Dikasih orang kopi, minum. Tidak ada masalah. Tidak kan. Tidak diabetes. Tidak. Itu tuh. Dikasih orang soto, pacak. Oh, halal ini. Seperti itu tuh. Kasih kawan emping dan sebagainya. Kerap. Tidak ada masalah. Rezeki lah. Umur 65. Pacak masukkan jarum ke dalam benang. Wah, itu luar biasa. Tanda matanya masih sehat. Itu rezeki segalanya. Begitu kata dokter disuntik, Pak. Oh, jangan, ampunin. Kasih pil, Pak. Ngapu? Awalnya tuh bapak nih. Seumur hidup aku belum pernah kena jarum suntik. Macam mana? Khitan dulu. Oh, pakai sembilu. Oh, lah tua kan itu. Nah, itu zaman itu berendam dulu. Tidak pernah jadi suntik. Tandanya sehat. Rezeki lah itu tuh. Ada orang sekarang anak kelas 4 SD lebih besar dari tebal dari kacamatanya tuh, botol. Nah, ini rezeki. Jadi rezeki tidak usah kita anggap, tidak bisa kita berpikir bahwa rezeki itu hanya harta saja. Kalau bukan rezeki kita banyak nih yang saya sering contohkan makan Francisan tenan. Maaf, ada gulai sup misal. Orang Rejang tidak boleh ngomong gulai sup. Gulai sup ini ditaruh di pinggir. Karena harum wangunya, kita lapar, kita tidak ngambil gulai lain, ngancam gulai sup dulu. Begitu sampai diangkat, tinggal bihunnya baik lagi dengan daun kol. Cacam kata kita. Yang lain tadi tidak diambil, di belakang ini panjang antri. Kita ngaduk model ini tujuannya pertama satu cari daging, yang kedua suruh panitia nengok. Tapi yang di belakang ini ngomong cepet dikit, panjang antrian ini. Akhirnya kita sendok lah bihun tuh, bejuntai bihun. Baru melangkah 2 langkah, panitia nambahkan. Kita nengok ke belakang, jangan pada. Bukan rezeki kita, artinya tuh. Itulah rezeki. Yang ketiga bala. Jangankan balak musibah, balak tidak orang megang. Terjepit 50 masuk sego. Apalagi balak musibah. Di mana kita tahu balak? Tidak tahu kita. Kalau kita tahu jalan pantai balak, kita jalan pasang apa? Sudirman, jalan depan Unihas. Wah, lebih balak lagi lah situ. Lah kita jalan depan sini Kebun Gerang. Wah, itu situ lebih kencang lagi. Malam kita di sini. Aman kita tahu. Tapi kita tidak tahu. Oleh karena itu Allah kasih kita balak, musibah, ujian dan sebagainya. Saya bentuk ukuran iman kita. Termasuk ini. Dan yang ketiga. Yang keempat, kematian. Satu persatu akan dipergilirkan. Al-maut babun. Mati itu laksana pintu. Wa kullun nas dahilu. Segala manusia masuk pintu kematian itu. Hanya perbedaannya ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Beruntung yang mati, husnul khotimah. Dari kematiannya itu saja, sudah tanda-tanda perjalanan kesananya lancar. Nah, nak mati husnul khotimahnya itu yang sego. Macam mana caranya? Yang paling mudah kita lakukan, berwudu. Batal wuduk, berwuduk lagi. Batal wuduk, berwuduk lagi. Pasti kita mati dalam kondisi sedang berwuduk. Lah, husnul khotimah kita tu. Macam mana kalau nak tidur, Pak Ustaz? Berwuduk sebelum tidur. Ya, macam mana kalau tersenggol laki? Ya, tak mungkinlah kita berbungkus plastik nak tidur tu. Walaupun tersenggol suami, pada posisi itu tetap dinilai kita berwudu. Karena wuduk sebelum tidur. Kita tidak tahu tidur terlalu laju mati. Tapi posisi kita sedang berwudu. Nah, ini kematian husnul khotimah. Belum tentu orang yang meninggal di masjid itu husnul khotimah. Siapa tahu yang meninggal itu lagi bongkar celengan. Kawan lempar. Enak kelok nasib. Ngapa meninggal di masjid?
Elok apa katanya? Ngapo? Dilempar orang. Lah ngapa kalau buka celengan? Dah ada husnul khotimah macam itu. Elok nian mati bulan puasa. Puasa dah? Tidak lah. Puasa je tidak mati bulan puasa. Husnul khotimah itu bergantung kepada kita. Kata Abdul Somad Adi Hidayat, ada kemungkinan kita diwariskan berdasarkan kebiasaan. Kalau biasa nyelot, bisa jadi mati sedang nyelot. Itu. Kata kita kesasar. Nampak kan itu tuh. Ruwut lagi. Jackpot ini mati. Allah. Nah itulah kebiasaan itu. Jadi kita tidak tahu. Saya tahu dari cerita orang itu lah, Bu. Bisa jadi orang lagi baca Yasin. Jatuh Yasin orang kecil. Jatuh Yasin tu. Jatuh. No. Apa tu? Padahal laju kayak ini. Sedang baca surah Yasin. Pernah kan pengajian di Pasar Melintang ni? Sudah bismillah lungkup di Al-Quran. Nah, katakan. Lajulah. Yang galak beragam. Itu. Rupanya meninggal. Di rumah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pas penyelenggaraan 40 hari suami beliau. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Meninggal dia. Imam besar Masjid Raya. Ustaz Fuad Muzakkar. Lagi khutbah. Duduk khutbah kedua. Tidak bangun-bangun. Kawan nunggu-nunggu. Tidak. Naik-naik. Tengok. Lah meninggal. Itu. Bisa jadi kita meninggal sedang ngasih sedekah Jumat. Bisa jadi kita sedang tahajud. Bisa jadi meninggal sedang puasa. Sedang ceramah. Jarang. Kita tidak tahu di mana, kapan, dan apa sebab kematian itu karena dirahasiakan Allah. Andai kata Allah kasih tahu, tidak ada seninya kita hidup ni. Turun SK dari langit, UJH mati 1 Januari 2023. Aku jual Fortune bulu aku tu. Ngapo? Umroh aku. Ngapo? Mati di Ka'bah tanah kata-kata. Ya macam mana yang tidak baca umrah? Bininya ngomong, ya setengah jam lagi melah ke masjid. Gitu. Ke masjid. Sudah sembahyang tu bininya ndur Al-Quran, baca Al-Quran. Biarlah aku tahlil baik. La ilaha illallah. Mati. Gitu. Kalau aku tahu aku mati, sebulan sebelumnya, aku cetak undangan. Sebarkan. Ustaz, nikah anak lagi? Tidak, aku sebulan lagi nikah. Tolong hadir dalam saat pemakaman dan sholat jenazah. Wah maafnya Ustaz. Ngapa? Aku minggu depan. Katakan. Ya, gitu. Kalau dia tahu. Kan tidak dikasih tahu oleh Allah. Maka tidak ada istilah mati mendadak gara-gara tidak sakit. Mati mendadak. Tidak ada. Begitu kita bernapas. Itu sudah siap-siaplah. Kullu nafsin zaikatul maut. Asal dia bermesin pasti dia berbau. Asal bernyawa pasti akan mati. Itu. Siapa baik? Bukan cuma manusia. Termasuk makhluk Allah yang lainnya. Talas bernyawa, talas mati. Ayam bernyawa, ayam mati. Hanya saja mati ayam mati, pepohonan selesai. Kalau mati kita, belum selesai dengan kematian itu. Bab dikatakan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabil amwat bal ahya. Ada mati. Setelah kematian itu, ada perjalanan. Kalau su'ul khotimah, tidak usah kita hijau lagi. Sering saya ceritakan dan ini saya cerita ulang. Lah ditalkinkan sudah, diyasinkan sudah, imam berkeringat. Astaghfirullahaladzim, kata imam. Adonya nyimpan ilmu hitam, tak laki kamu. Tidak tahu aku Pak Imam. Adonya makai susu-susu, tidak tahu Pak Imam. Macam mana laki kau ni? Ada kawan akrabnya dah. Ada. Pacak dihubungi dah. Ada nama dia telefon. Dia bisa datang ke sini dah. Ngapa yuk kakak kau sekarang mau? Inilah. Yuk. Datang kawan. Ini siapa? Mertua? Bukan, imam sini. Kata pemaku imam sini. Setengah jam yang lalu sudah diyasinkan. Masih muda ini. Sudah ditalkinkan. Masih muda ini. Kau berapa lama berkawan? Sejak dari SMP, Pak Imam. Seberapa akrab? Ya, rokok sebatang, sehisapan, kopi segelas, sehirupan. Ada kamu belajar ilmu hitam tak? Tidak. Ada belajar
Pakai susu? Tidak. Apa amal almarhum ni kira-kira? Oh, kalau itu tahu aku. Utak-atiknya HP tampakkan. Mati dia. Imam tu yang terkejut. Kenapa? Dia nak cip. Berarti berhari-hari kerja tu dia tu. Nunggu chip, dapat chip mati. Jadi kita tidak tahu tentang masalah kematian kita, maka hati-hati gitu. Su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah, cerita yang berulang-ulang juga saya ceritakan, seperti itu juga. Saya pernah nengok, Bu, di depan mata saya macam mana dia mati. Husnul khotimah. Ya Allah, kalau pacak bini kita cak itu bapak-bapak, dia ni 3 beranak. Mertuanya, karena mertua lanangnya lah meninggal. Nyo, Tino tu dengan anak gadisnya. Suaminya lah meninggal pula. 3 beranak, 1 cucu ini hidup satu rumah. Nah itulah kadang-kadang kelemahannya kalau punya anak tunggal. Ketika tidak dituruti, mudahnya merajuk. Nah sama kejadian. Nyo ndak ikut tahun baru di satu tempat. Maknya ngomong jangan. Maksiat, kaulah anak mama. Jangan. Mama tidak sayang. Ya Allah, no. Kau pacak hidup model ini. Apa sih kurangnya? Mama cuman jangan. Kau tahun baruan. Jangan. Jangan maksiat. Nah meraju anaknya ini bawa koper pergi. Nyulupu kalau maknya tu punya riwayat jantung. Akhirnya koma. Masuk rumah sakit di ruang ICCU. Daripada saya salah ngomong ICCU. Ditelepon dia dan ngangkat. Akhirnya lah 2 hari koma. Ada pasien baru. Nengok nenek tu nelpon-nelpon tak ngangkat. Ngapa nek cucu ngakunya tidak tahu mamanya model ini. Kita cuba pakai nomor ini nek. Kata dia tu. Siapa tahu nomor baru dia angkat. Begitu nomor baru diangkat. Dialihkan ke mode video call. Ditampakkan. Ini mama kamu dek sakarat maut. Barunya mama. Bisa balik tak dek? Kasihan mama kamu. Nah balik dia di ruang pintu ICCU tu. Dia maki. Mama. Siapa? Anak ibu tu. Suruh-suruh masuk ke dalam. Nah begitu dia masuk. Atas izin Allah mamanya tu sadar. Diciumnya mama. Maafkan adik mama. Maafkan. Tidak sayang. Mama yang salah. Mama tidak kasih kamu izin. Tidak mama maafkan. Diciumnya mama dan sebagainya. Mama sehat. Mama harus kuat. Iya sayang. Dia tengok mertuanya. Ma, jaga anakku ya. La ilaha illallah. Tek mati. Itu di depan mata saya. Di Indosiar saya nengoknya. Wah, husnul khotimah ini nih. Iya Pak. Maksud saya. Itu yang husnul khotimah. Kan jadi laku juga serius itu nih. Itu kematiannya husnul khotimah, kan? Itu. Maka macam mana bisa model itu? Itu barangkali sesuai dengan amal kita. Itu kematian. Mati belum. Nah, yang keempat alam barzah. Almarhum ada di alam barzah. Alam barzah ini tempatnya cuma 2. Raudatim min riyadil jinan, hufratam min hufarin niron. Taman surga, jurang neraka. Berarti di kubur itulah ada surga. Orang galak tanya, macam mana Pak Ustaz kalau mimpi dengan almarhum gaib? Betul tak? Betul itu. Karena ada ayatnya. Ruh orang yang sudah mati di tangan Allah. Ruh kita ketika tidur, itu Allah yang genggam. Allah yang tahan. Ketika tidur, Allah temukan ruh yang ditahan Allah dengan ruh orang tua kita. Ngapa tidak? Hanya saja permasalahannya benar tak tafsir mimpi. Nah dulu ada bukunya namanya Takbirur Ru'ya. Tafsir mimpi itu bukannya tafsir 1001 mimpi itu. Kalau Takbirur Ru'ya itu dikarang oleh ulama. Umar bin Khattab pernah mimpi meluk bulan purnama. Di dalam buku itu maknanya itu akan jadi orang besar, maka dia jadi khalifah. Itu dalam buku Takbirur Ru'ya. Tapi kalau dalam buku 1001 mimpi, kalau nengok bulan purnama, itu 2, Maidah 14, 15.
Itu tafsir mimpi. Buku tafsir mimpi. Ya purnama kan ada 14, 15. Pasanglah dua tuh. Nah, itu. Nah, lainnya beda buku. Raudatin min riyadil jinnah hufdatan min hufanil. Balik kepada kita masing-masing. Itu. Nah, kalau kita mati husnul khotimah dengan membawa segudang amal, Allah sudah ingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baiknya takwa bekal itu. Ada yang ngomong takwa itu takut kepada Allah. Kalau Buya Hamka ngomong takwa itu artinya sayang, pakai bingit. Allah tuh sayang bingit dengan kita. Saking kesayang 5 kali dia manggil kita sehari semalam. Kita sayang juga dengan bini. Bini juga sayang dengan kita. Ya, ngapo? Tidak manggil lagi. Ya, ngapo? Kata kita. Lah, manggil aja. Ya, perempuan. Nah, baru 3 kalinya manggil. Tapi Allah manggil. Tidak berjara orang datang ke masjid dipanggil. Tidak datang ke masjid. Itu Allah sayang. Kata Umar bin Khattab, apa takwa ya khalifah? Kamu naik lereng gunung, kanan jurang, kiri jurang, jalannya licin. Cuman hati-hati. Nah, takwa itu hati-hati. Kata ulama, takwa itu 4 huruf. Takok wawya. Ta itu tawadu. Jangan sombong. Apa yang tidak kita sombongkan? Wajah cantik berbatas. Batasnya umur 50 tahun. Secantik apapun bini kita, batas umur 50 tahun. Tidak usah sombong. Kalau punya istri cantik itu. Karena batasnya 50 tahun. Itu sudah ada penelitian, Pak. Siapapun punya anak, punya bini, punya tetangga yang cantik, batas umur 50. Beruntung yang tidak cantik selamanya. Jadi, apa yang tidak kita sombongkan dari kecantikan. Tawadu itu artinya tidak merendahkan orang lain. Sombong itu ingkar kepada Allah, merendahkan orang lain. Itu. Jadi mari kita urus hati kita, jangan urus hati orang lain. Cak manalah kalau Gibran itu jadi. Nah, ngapa kita pening urusan yang demikian itu? Kan tetap yang jadi Anies. Ini misalnya itu. Ini misalnya itu kan. Nah, kita pening di sini, kita bersama idah dengan Gibran itu. Kita yang pening. Tidak usah jaga hati orang. Kita jaga hati kita. Qop artinya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Boleh jadi ketemu suami pelit. Nah, beli kacang, beli minyak, beli tepung, beli anak teri lagi dulu. Beli bawang, beli minyak, ini garam. Yo, kata kita. Tang ngasih duit 2.000. Astagfirullahaladzim. Istri yang bijak, dia akan selalu tersenyum. Ayah kerjalah. Kelak dapat gala. Suaminya balik makan siang, makanlah. Pesanan ayah ado galo di situ. Begitu dibuka, ada peyek sekeping. Coba dicek, ado galo di situ tuh. 2.000 lah harus peyek, kacang, minyak gitu. Nak ngapo stres untuk hal yang demikian gitu. Nah, maka tinggal kita untuk menjadi qanaah itu tidak harus menunggu rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi komunikasi yang besar di rumah. Omong dengan anak-anak. Ma, formatkan 1 minggu mesti makan bersama. Di mana? Di rumah nih lah. Nah, itu. Ya ngapo? Lah ada apa-apa supaya kita akrab. 2 anak bujang, 1 anak tino. Itu. Panggil papa anak, makanlah siang. Pa, kata mama makan. Itu. Abang turun. Donga turun. Adik mana? Turun. Makan. Itu. Sudah. Walaupun sudah makan, duduk di meja. Ini kesepakatan. Kita makan keluarga. Duduk sini. Begitu ke meja. Astagfirullahaladzim. Ngapo ya? Kata. Itu tuh. Alangkah banyak gulai. Mama galau masak ini. Lah iyalah. Bukan masak. Tidak. Saya yang satu nih mah. Ngapo? Tidak ada terceploknya. Lah ngapo? Ayah nak terceplok. Dasar. Kalau ayah nak terceplok. Cuma 2 menit. Panaskan itu. Dasar. Ngapo? 2 menit mama meninggalkan ini rasa 2 tahun. Kata anak bujang. Itu sudah bahagia. Perempuan itu butuh dipuji. Selesai makan tinggal teka-teki. Ada duit 50 di kantong papa.
Untuk adik Pak, oh enggak bisa. Kita teka-teki dulu yang bisa jawab, baru dapat. Apa ya? Itu. Mama boleh ikut kan? Mama boleh. Dari jauh nampak segitiga, pas ditengok bulat. Apa? Tidak terjawab. Itu apa? Salah tengok. Yang serius lah ya, serius itu tuh. Nah, ini yang serius. Buaya bunting ditembak pas di perutnya. Yang mati duluan siapa? Kata abangnya. Induknya ya, salah. Anaknya ya, salah. Mati keduanya, salah. Ngapa? Buaya itu bertelur, bukan bunting. Duit masuk lagi. Pelit. Anak terbuka wawasannya, kita makan. Jangan sedih aman. Ini konsep supaya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Kita kadang-kadang galak tertipu, Pak. Berjalan ke pasar, ada ibu belanja bedaster, itu. Cacom, kata-kata ibu, ini bedaster baik. Begitu di pinggir pasar, ditunggu oleh sopirnya pakai Alphard. Iya, tapi ada yang namanya bau ni. Kita ikuti balik, rumah masih tak miye. Apa yang kita sombongkan? Takwa itu tidak sombong, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, tidak sombong itulah orang mau sholat, mau ibadah, tidak memperhatikan dosa orang. Perhatikan dosa kita dewi. Yang ketiga, takut warok hati-hati. Apa baik hati-hati. Dengan bini hati-hati. Luar biasa. Ngapa? Orang istri kita ni kadang-kadang mudah nian. Salah persepsi. Kadang-kadang bahasanya itu karena otaknya lebih tebal. Luar biasa. Masak belum selesai. Anak belum dijemput. Kita ngomong, ya tinggalkan dulu masakan tu. Marah itu. Anak tu pacarnya balik dengan kawan-kawan tu. Marah tu. Padahal kendaknya, ya jemput anak. Omong baik cak itu. Jangan berbelit-belit. Itu. Ini orang rumah. Masak belum selesai. Anak belum dijemput. Itu. Ada orang yang berjalan dengan bininya. Itu. Enggak, ayah makan di sederhana. Tidak, kata suaminya. Lewat Bopetris. Enggak pakai sederhana. Entah, ayah nak makan. Belum. Itu. Begitu lewat geprek, 10.000 gepreknya ya. Enggak makan. Tidak. Begitu sampai ke rumah, gemetar bini yang bawa mie. Kenapa? Ibu lapar nih. Rupanya dia yang lapar. Itu bahasa Tino. Nah, kita lanang ini kadang-kadang tidak sensitif dengan yang itu dulu. Tidak peka masa saya itu. Nah, ini. Nah, perempuan juga model itu. Dan mudah sekali menyimpulkan. Maka kadang-kadang kalau suami, maaf, bohong demi kebaikan, itu bukan salahnya suami, tapi untuk kebaikan. Kita jalan ke BIM, ketemu mantan. Misalnya nih, abang katanya, kau, katanya, dengan siapa? Lah, abang tengok katanya, siapa? Ya seorang lah, ya belum nikah. Syukurlah abang lah nikah. Jangan pula nak kesini. Ya maaf, kata-kata. Ada waktu lunch, abang. Gitu. Makan siang. Gitu. Cak mana dah takut nian dengan Ayu tu diajak makan siang. Baliklah. Kita sebagai laki-laki kan tidak lama. Tidak lama kan? Laidak yang sekedar makan siang. Makan. Akhirnya ngobrol lah, pas balik terlambat. Dia mau, ngapa terlambat ya? Dikecek ketemu mantan. Oh, melayang galau alat dapur tu. Pas tu kita ngomong, tadi ban mobil pecah. Oh. Orang rumah pergi ke sopir. Pecah bang tadi, Mang. Iya, kata sopirnya. Connect pula. Ban mana? Ban depan, Bu. Oh. Dia naik lagi. Ban mana ya? Ban belakang. Nah, di situ. Istri itu lebih pintar. Gitu. Dia kata, maka harus connect dengan sopir. Ini untuk pengalaman pada hadis lah. Gitu. Orang kecil pengalaman Pak Ustaz. Dah. Nah ini. Jadi sakinah itu dari situ terbentuk. Itu hati-hati. Dengan agama juga hati-hati. Disuruh jadi imam, awak masih muda. Tidak usah nak batuk sampai 4 kali. Awak masih muda, imam. Sap, napas. Lurus. Suara dirubah-rubah. Tak usah nak ikut imam sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqanin. Bingungnya. Amin. Nak mau ini. Sudes tu memang pita suaranya itu.
Kita tak usah niru model biasa-biasa baiklah. Harian. Takob wow ya tu yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong. Nah, itu alam kubur. Ketika itu sudah jadi bekal, insya Allah tenang. Yang keempat, yang kelima, yaumul ba'ad, bangkit dari kubur. Nunggu trompet sangkakala. Telelet, telelelelelelet. Kalau cak itu bunyinya, seluruh yang hidup, seluruh yang mati, seluruh yang hidup mati galau. Trompet yang kedua, bangkit galau. Nah, bangkit kita itulah yang membedakan kita. Kalau Hindu ada ajaran reinkarnasi, orang mati balik hidup lagi. Hindu yang jahat berubah jadi beruk dia. Nah, kita tidak ada. Tapi Al-Zalzalah ayat 6 ada. Yauma izi yasdurun nasu astata liurau a'malahum. Ada yang bangkit mukanya muka keledai. Ngapa? Galak ndului imam. Ada yang bangkit mukanya muka babi. Karena ngapa? Rasul nengok itu waktu Isra Mi'raj. Ya Allah, ini Jibril umatmu. Ngapa? Tidak galak solat. Ada yang perutnya sampai ke tanah. Ya Allah. Kenapa itu Jibril? Isinya tua arak mensenes topi miring podcast. Sesekali cipas karena mahal. Ada kepalanya di bawah, kakinya dia ngapo, jahat dengan orang tua, jahat dengan mertua. Ada yang bukunya bulan purnama, cerah ngapo, rajin salat berjamaah. Ada yang mukanya muka anjing, garak melolong, garak ngecek orang. Ada yang mukanya muka beru, ngapo, tamak, rakus. Tapi ada yang mukanya bertempelan kertas kalau di muka. Ngapo, tim sukses tidak cair. Alhamdulillah. Di hati kita. Nah, itu kita bangkit dari kubur. Yang keenam, yaumul mahsyar. Oh, berbaris di situ. Di situ rupanya peran Al-Munafikun ayat 10. Rob laula akhortani ila ajalan qarib. Pacak dari tunda kematian aku. Mengapa? Pasal dako nak bersedekah. Sedekah ini kelak jadi payung kita di situ. Matahari tinggal beberapa jengkal dari kita. Kita dipayungi oleh sedekah kita. Maka rajin-rajinlah sedekah. Kita beruntung Pak punya masjid tidak seperti Masjid Haram, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu tidak ada kotak amalnya. Yang kita kotaknya berjalan. Nah kita geser baik. Kata-kata. Cubalah diisi. Itu. Cubalah subuh-subuh tu bawa duit 1.000, 2.000. Dah apa nilainya kecil. Tapi sebulan kan kalau 2.000, 60.000. Setahun 720.000. Luar biasa itu. Kalau kita mau banyak caranya. Bantu orang juga sedekah. Itu akan jadi payung. Kita tidak peduli di depan kita Agnes Monica, di belakang kita Sinta Bella. Terserah dengan siapapun orang. Kita nafsi-nafsi ngurus diri kita. Ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang tenggelam dengan kita. Sesuai dengan amal kita masing-masing. Nah, di situ nanti keadilan. Dipanggil Fulan bin Fulan, diadili kita. Nah, itulah maka ada hadis, At-tadruna manil muflis? Tahu tak kamu muflis? Oh, tahu, kata sahabat. Mantan kedepak kota. Oh, itu muklis. Muflis itu bangkrut. Bawa amal pahala solat, sedekah, zakat, puasa, tapi habis. Ngapo? Mulut tidak bisa dikontrol. Begitu semasa di dunia, diadili, dia ngomong, ya Allah, betul tak kata ustaz dulu? Di sini keadilan. Iya, ngapo? Aku dulu punya anak semata wayang. Aku hitam, bini aku kumbang. Anak kami putih. Dia bilang ngelek, kalau bukan anaknya, kalau bukan anaknya. Aku tidak tahan, ya Allah. Anak kami takut terganggu dia. Kami jual rumah itu, pindah. Sakitnya rasanya. Aku tidak ikhlas. Ambil pahala solatnya. Nunjuk lagi yang lain. Kau ngapo? Aku rumahnya berdekatan dengan dia. Cucuran seng atap rumahnya pas kena pendasi. Aku kecek pasang talangnya. Ini dan dah. Aku belikan talangnya. Ini tersinggung. Cak kayunya. Beli talang. Aku dikira tidak mampu. Akhirnya tidak dipasang talang. Pondasi kami terangkat gara-gara itu. Aku tidak ikhlas. Ambil pahala puasa. Ada lagi yang nunjuk. Kau ni ngapo? Aku ni dulu kecelakaan. Di jalan. Dia ni lah yang tukang videonya. Rok aku terangkat. Jilbab aku terbuka. Aurat aku ditengok orang gara-gara video ni aku tidak ikhlas.
ambil pahalanya. Ditanya lagi, masih ada yang banyak nunjuk. Ada lagi yang nunjuk. Kau ngapo? Aku gara-gara SK. SK apa? Z17. Masalah apa? Rumah sakit. 2 tahun, ya Allah. Jadi kau tidak ikhlas. Macam mana katanya? Nah, ini misalnya. Itu akan dituntut di situ nanti. Ketika pahala habis, nah, apa pembayaran ini? Dosa kau ditimbun di situ. Di situ keadilan. Jadi kalau kita terzalimi, tidak usah khawatir. Akan ada balasannya. Di dunia ada balasan di situ. Terakhir, surga dan neraka. Habis cerita gitu, 7 alam ini tadi. Saya pikir demikian Bapak Ibu ya. Mohon maaf, di malam yang ketiga ini kita berdoa mudah-mudahan almarhum dengan husnul khotimahnya. Dan doa anak-anaknya menambah kebaikan bagi kami. Ada di antara kita nih, Adinda Dedianto dapilnya di sini. Kita bantu beliau supaya dia bisa duduk kembali sebagai anggota DPRD Kota. Tidak selesai, coblos. Amin-amin baik, itu nomor 1. Dan tertumpang permohonan bantuan dari saya untuk keponakan saya, Elisa Ermasari. Nomor urut 7 dari DPD. Dan dia berjuang untuk DPD RI. Karena saya sebelah maknya, istri saya sebelah bapaknya. Kalau misalnya ada calon, tidak masalah. Kalau belum ada calon, kita bantu Elisa. Tapi kalau misalnya ada calon lain, alihkan ke Elisa. Makasih atas segala bantuannya, mohon maaf. Mudah-mudahan pertolongan tidak. Kita tidak pacak bersedekah dengan duit, bersedekah dengan ujung besi baja. Tas nomor 7 selesai. Doa akan dipimpin oleh Ustaz Haji Datuk Kaya. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.